Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Inggar Yusnita, CGP Angkatan 8 dari TKSD Negeri 1 Atapangke, Kabupaten Karimun, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pada koneksi antar materi modul 2.2 terdapat dua pertanyaan pemantik, antara lain: apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional antara lain: pertama, pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi murid untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita sebagai pendidik merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya. Yang ketiga, pembelajaran yang memberikan murid pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang keempat, kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosional Daniel Goleman. Dikembangkanlah CASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning pada tahun 1995 sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Yang kelima, pembelajaran sosial emosional berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Yang keenam, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas tidak hanya akan berpotensi menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, namun juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Pertanyaan kedua, apakah kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara antara lain: pembelajaran sosial emosional lebih menitikberatkan kepada pencapaian nilai budi pekerti untuk melatih anak memiliki kesadaran diri sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, guru sebagai pamong perlu memiliki pemahaman tentang KSE yang mumpuni agar dapat menciptakan suasana sekolah yang mendorong tumbuhnya budi pekerti dengan mengajak murid untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, dan mengalami secara langsung pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pada aspek sosial emosional.
Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Antara lain, dalam penerapannya pembelajaran sosial emosional melibatkan banyak orang. Hal ini nilai guru penggerak yaitu kolaboratif sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya pembelajaran sosial emosional di sekolah. Begitu juga peran pendidik dalam menciptakan komunitas di sekolah juga tidak kalah penting dalam perwujudan pembelajaran sosial emosional yaitu budi pekerti. Karena budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau memerdekakan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Antara lain, pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan di sekolah ke arah yang lebih baik, yaitu melalui prakarsa perubahan yang dapat menguatkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab kepada murid sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4 budaya positif antara lain, pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan perwujudan budaya positif di sekolah. Murid yang memiliki budi pekerti, keluhuran, kebajikan, dan kebenaran adalah hasil dari peran pendidik yang menyusun program pembelajaran yang mengakomodasi tujuan pendidikan etika. Melalui pembelajaran berdiferensiasi berbasis pembelajaran sosial emosional untuk memperkuat kompetensi sosial emosional dan nilai-nilai kebajikan baik di kelas dan di sekolah. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Antara lain, pembelajaran sosial emosional sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi mengidentifikasi kebutuhan murid melalui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang bertujuan agar murid merasa aman dan nyaman ketika mengikuti pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran akan terasa menyenangkan sehingga terwujudnya merdeka belajar di sekolah. Refleksi. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan murid, sehingga pembelajaran terfokus kepada pemenuhan kebutuhan murid pada aspek kognitif. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran bukan hanya mengubah pengetahuan dan keterampilan murid, namun juga merupakan perilaku dan karakter murid melalui pembelajaran sosial emosional. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar yang penting dan harus saya pelajari adalah: yang pertama, penerapan pembelajaran sosial emosional yang dapat diintegrasikan dengan pembelajaran yang saya lakukan sehari-hari. Yang kedua, penerapan teknik stop dan praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk memberikan jeda kepada saya ataupun murid agar dapat mengurangi tekanan baik dalam mengajar maupun dalam belajar. Yang ketiga, penerapan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah sehingga tumbuh sikap saling percaya dan dapat mempererat hubungan dalam komunitas sekolah. Berkaitan dengan refleksi nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah antara lain: bagi murid saya akan menerapkan ide-ide implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas agar
tercipta iklim dan budaya yang positif di kelas dan di sekolah. Bagi rekan sejawat, saya akan menerapkan ide-ide penguatan kompetensi sosial emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan sehingga terjalin hubungan yang saling percaya dalam komunitas di sekolah. Berikut adalah pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.